dalam Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita ingin supaya kehidupan kita dalam ibadah itu memuliakan dan ada sebuah identitas yang benar. Kalau kita bicara tentang persembahan hidup, tentunya ada satu tuntutan Tuhan buat kita bahwa kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Saya hari ini tidak bicara tentang persembahan berupa uang atau berupa benda, tetapi yang lebih khusus persembahan yang dimaksudkan Tuhan adalah bagaimana kehidupan tubuh kita menjadi suatu hubungan pribadi yang melekat dengan Tuhan. Hubungan yang merupakan satu kesatuan antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang persembahan, tentunya kita ingat betul tentang bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan satu korban. Kain mempersembahkan persembahan hasil pertanian, sedangkan Habel mempersembahkan hasil peternakan. Dan kedua-duanya tentunya mempersembahkan sesuatu. Tetapi yang kita lihat di sini bukan dari sisi soal persembahan, tetapi yang dilihat adalah hati dan motivasi yang benar. Saya mau ingatkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa Tuhan selalu menilai isi hati kita, penyerahan kita. Dan itulah sebabnya dikatakan, persembahkanlah satu persembahan yang hidup. Artinya kalau hidup itu bicara sesuatu yang bergerak, sesuatu yang ada di dalam diri kita, ada sesuatu yang benar-benar menggerakkan perasaan, pikiran, daya upaya hidup kita. Dan ini merupakan satu dorongan yang begitu kuat mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara agar mempersembahkan yang benar. Kalau kita lihat ada 3 poin yang Tuhan minta untuk persembahan yang benar. Pertama, yang kudus. Kita bicara tentang kekudusan. Kalau kita bicara untuk persembahan, kita mempersembahkan sesuatu yang kudus. Apa yang kudus? Ternyata Tuhan memerlukan suatu pembentukan karakter yang benar untuk supaya kehidupan kita diperbaiki. Memang kita tidak luput dari sebuah kesalahan, dosa. Tetapi Tuhan butuh sebuah kesadaran untuk pengakuan, untuk penyerahan. Bagaimana hati kita dan pikiran kita mengubahkan rindu untuk perubahan, rindu untuk Tuhan mengubahkan. Saya masih ingat, saya masih pada waktu masih muda, masih anak-anak. Saya ingat ketika saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada banyak karakter kehidupan saya yang begitu merusak. Cara maki, cara bicara yang tidak sopan dan segala macam. Dan itu merusak keberadaan saya. Tetapi ketika saya mengakui di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya mengalami suatu damai sejahtera perubahan. Jadi Tuhan inginkan adalah sebuah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita memberikan diri kita, perasaan jiwa kita, hati kita yang benar sebagai sebuah kerinduan untuk perubahan, maka Tuhan akan terlibat untuk mengubahkan hidup kita. Sebab kita tidak punya kemampuan untuk merubah segala perilaku kita. Tapi ketika kita menyerahkan diri, membuka hati kita, membuka diri kita, mempunyai motivasi untuk perubahan, maka tentunya Tuhan akan merubah kita. Itu yang paling yang mendasar dikatakan kudus. Kemudian yang berkenan. Saudara